Kabar gembira untuk YouTuber dimanapun berada. Mulai bulan Juli 2023, konten YouTubemu udah bisa jadi jaminan untuk pinjem duit ke bank. Bagaimana mekanismenya? Ini nyata atau bohongan? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Jujur aku juga penasaran. Ayo kita bahas bersama-sama. Asoy dah. Hola amigos, jumpa lagi sama aku Jujonya guys, konyol dan paling konyol. Oke, langsung baik ya. Per Juli 2023, konten YouTube atau video YouTubemu itu udah bisa jadi jaminan untuk pinjem duit atau ngutang di bank. Alangkah ladasnya Jujur, pertama kali aku tahu berita ini, aku ketawa aku. Bisa-bisanya konten sebuah YouTube sama dengan SK, surat kerja, kayak PNS gitu loh. Cuman setelah dipikir-pikir, setelah cari tahu, kayaknya masuk akal sih. Dan aku tidak bohong ya, ini dilansir dari CNBC Indonesia dan juga detik.com. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham baru-baru ini mengungkapkan bahwa konten YouTube bisa dijadikan jaminan guna mengajukan pinjaman ke bank. Aturan ini tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2002 tentang ekonomi kreatif. Jadi ini tidak hoax men, ini nyata, ini real. Cuman permasalahannya kan, apakah semua video YouTube atau konten YouTube bisa jadi jaminan untuk pinjam duit di bank? Ini harus kita luruskan lewat video ini. Lanjut ya. Jadi aturan ini sudah diundangkan pada 12 Juli 2022. Berdasarkan PP tersebut pasal 41. Artinya peraturan tersebut sudah berlaku pada bulan Juli tahun ini. Nah, beneran coy. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Razilu, mengatakan bahwa PP tersebut memberi harapan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Dia juga menyebutkan bahwa ini akan menjadi terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk bagi usaha mikro kecil UMK yang memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Ngerti tidak kamu? Tidak kan pasti. Oke, aku singkat lagi ya. Jadi untuk mencapai bisa minjem duit pakai channel YouTube, pakai konten yang ada di YouTube kita, itu ada syarat dan ketentuan. Jadi tidak sebasengan baik itu coy. Dan pastinya hal ini akan jadi pro dan kontra gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap YouTube itu biasa aja, nggak ada istimewa-istimewanya. Tapi makin kesini kan bisa kita lihat ya, banyak orang yang tiba-tiba berubah hidupnya dari YouTube. Mungkin ini jadi tolak ukur juga nih buat perbankan ataupun sejenisnya melihat ada peluang untuk menjadiin konten atau video di YouTube jadi barang pinjaman, jaminan untuk minjem duit di bank. Kita baca lagi ya. Nah, jadi syarat untuk bisa channel YouTube-nya atau video di channel YouTube-nya jadi jaminan itu dari Pak Razilu tadi ya, menegaskan tidak semua konten di YouTube dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Ia mengatakan pelaku usaha kreatif perlu memenuhi syarat yang berlaku, salah satunya memiliki sertifikat kekayaan intelektual atau KI. Jadi kita tuh harus punya sertifikat kekayaan intelektual, artinya channel YouTube atau video dari channel YouTube kita tuh benar-benar milik kita gitu, dan dibuktikan dengan beberapa tahapan-tahapan validasi lainnya. Kita lanjut lagi ya. Selain itu, persyaratan lainnya yang harus dipenuhi adalah memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif. Jadi tidak bisa ini kepentingan pribadi, misalnya kalian pengen pinjam duit untuk beli rumah atau beli kendaraan, tidak bisa. Ini kepentingan untuk usaha. Jadi nice job lah buat pemerintah ataupun ekonomi kreatif yang udah memberikan kebijakan seperti ini. Ya siapa tahu kan ada yang pengen bikin studio YouTube atau kelas video YouTube yang membutuhkan modal, tentunya dengan konten yang ada di channel YouTube-nya bisa jadi jaminan. Ini cukup terobosan, tapi harus istilahnya itu dikontrol lebih dalam lagi ya teman-teman ya. Nice. Bagaimana teman-teman YouTuber? Jadi makin tertarik kan bikin konten YouTube?
Ya, ini dari OJK nih teman-teman. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengaku masih mengkaji terkait prospek dan kelayakan hak kekayaan intelektual HKI menjadi jaminan kredit ke bank. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan saat ini ekosistem HKI di pasar sekunder masih belum cukup kuat dan mekanisme penentuan valuasi sebuah HKI masih terbatas. Akan tetapi, tidak semua konten YouTube menjadi jaminan pinjaman. Masih ada syarat yang harus dipenuhi yang akan menjadi apa istilahnya itu validasi untuk ya bisa jadi jaminan kayak gitu. Jadi intinya teman-teman ya nggak segampang itu menurut aku ya. Tapi alangkah baiknya bila misalnya nanti tuh udah dirincikan dengan baik-baik, seperti misalnya minimal video YouTube-nya itu udah puluhan juta. Jadi kan kalau misalnya video itu jadi jaminan, menurut aku masuk akal. Karena apa? Video YouTube yang udah puluhan juta pasti ada nilainya kan. Nah, nilainya ini bisa dikonversikan jadi jaminan. Ya contoh aja video aku yang ini nilainya itu kalau ditotalin ada sekitar 6 jutaan. Jadi kalau misalnya jadi jaminan masuk akal. Cuman untuk ke proses kedepannya ini masih jadi harus dikaji lagi, tidak segampang itu. Cuman seandainya ini terjadi, wow, akan jadi sangat menguntungkan untuk banyak pihak, terutama yang emang bener-bener butuh dana tambahan. Jadi nggak usah jaminin motor ataupun surat kerjamu ataupun yang lain-lain, tapi bisa pakai video YouTube. Wah, ini menarik sekali nih ya kalau bener-beneran bisa terjadi. Bagaimana pendapat teman-teman yang nonton video ini? Apakah bagus atau tidak bagus kebijakan ini? Silahkan tulis di komen bawah. Dan mungkin aku akan terus bikin konten-konten seperti ini, ngebahas tentang hal-hal unik tentang seputar YouTube ataupun sosial media. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Stay with me, Juju Onyol, aka Konyol. Asaida, bye-bye. Asoidah.